Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Awalan hayya bina nashkurullaha ta'ala alladhi qad ata'na ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Saniyan salatuhu wa salamuhu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ilan nur hiya ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fi hadzal fursah thayyibah uridu an u'tiya kitabatan qalidatan tahtal maudu' kemerdekaan bernuansa Islam yang hakiki. Berbicara tentang kemerdekaan, kita harus kenapa kok kita harus merayakan setiap tanggal 17 Agustus? Karena di dalam Undang-Undang 1904 dijelaskan atas berkat rahmat Allah lah kita atau Indonesia ini bisa meraih kemerdekaan. Selain itu, di dalam surat Al-Anfal ayat 17 dijelaskan, wa ma ramaita illa ramaita walakinnallaha haram. Ketika kamu melempar, apakah engkau yang melempar? Tidak, Allah lah yang melempar. Ketika kamu mencapai kemerdekaan, meraih kemerdekaan, apakah engkau yang meraih kemerdekaan? Tidak, Allah lah yang memberikan kemerdekaan. Dalam teori manakah, dalam akal manakah yang menjelaskan bambu runcing bisa mengalahkan senjata milik penjajah yang notabene lebih canggih? Kalau bukan berkat rahmat Allah, itu tidak akan terjadi. Anda mungkin harus bersyukur menjadi umat Islam, khususnya di negara Republik Indonesia ini, karena Allah memberikan kemerdekaan ini hanya kepada umat Islam. Jika kalian mensyukuri, insya Allah, Allah akan menambah nikmat yang berlipat ganda. Mungkin kalian tahu Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, mereka adalah pewaris ulama. Mereka berperang, berjihad atau menyebarkan agama Islam, agama Rasulullah. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berjihad meneruskan panji-panji perjuangan Rasulullah. Maka dengan apa orang dulu bisa meraih kemerdekaan? Yaitu dengan seperti dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan bersabar dan sholat. Sekali lagi, jika kalian antum jami'an pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin banyak masalah, mungkin sedang ada problematika dalam menghadapi hidup, sholatlah dan berzikir, meminta kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan dan petunjuk. Kemudian jikalau kalian misal mendapatkan atau mendapatkan cobaan, atau mungkin gini, jika kalian tidak sholat, apakah bisa dikatakan umat Islam? Karena dengan intinya apa? Intinya itu ada di sholat. Walaupun kamu mendapatkan masalah, kamu mendapatkan mungkin cobaan, mungkin
pilihan, sholatlah dan minta petunjuk kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan. Allah menyuruh kita meminta pertolongan. Dengan apa? Allah memberikan cara, yaitu dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan bersabar dan sholatlah. Mungkin para pejuang atau leluhur kita bisa dikatakan dulu mereka itu, beliau itu adalah diberi kekuatan karena mereka giat sholat, giat meminta pertolongan kepada Allah. Nah, maka dari itu Allah dengan ketika itu para pejuang, para leluhur kita itu meminta pertolongan kepada Allah, yaitu berupa mungkin ada yang tirakat, mungkin ada yang riyadhah, mungkin ada yang banyak lah. Dulu itu banyak sekali cerita-cerita tentang kesaktian. Seperti saya beri cerita sedikit, ketika itu Kiai Hasbullah mengadakan rapat kemerdekaan di Surabaya. Lah, tempat yang digunakan ketika rapat itu oleh tentara Belanda akan dijatuhi bom dengan pesawat di atas, tepat bom itu akan dijatuhkan tepat di atas tempat yang dipakai untuk Kiai Hasbullah itu rapat. Dan seketika itu Kiai Hasbullah mengetahui kalau ada bom yang akan jatuh di atas tempat rapat kemerdekaan itu. Ketika itu Kiai Hasbullah langsung keluar, dan dia apa yang beliau lakukan yaitu meludah. Seketika itu bom itu meledak dan mengenai pesawat penjajah itu tadi, pesawat Belanda kalau nggak salah. Nah, itu termasuk suatu karomah atau suatu yang Allah berikan, suatu karomah yang Allah berikan kepada Kiai Hasbullah karena kesolihannya, kealimannya, kesabarannya. Maka kita sebagai umat Islam mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah sudah menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu tidak ada keraguan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, janganlah meminta pertolongan kepada selain Allah, karena Allah sudah mengatakan atau memberikan memberikan kepada kita, maksudnya memberi wis to jalukane mahku. Nah, intine ngono ya. Jadi Allah telah memberikan berita atau perintah kepada kita, jalukane mahku lho, tak wae intine ngono. Nah, kemerdekaan bernuansa Islam itu seperti itu. Jadi para tokoh-tokoh Islam dululah yang memerdekakan. Allah memberikan kepada umat Islam kemerdekaan itu, maka kita harus merayakan. Setiap tanggal 17 itu kita merayakan, karena Allah memberikan kemerdekaan kepada umat Islam. Ketika dulu banyak umat Islam yang tirakat, riyadhah, meminta kepada Allah, zikir. Nah, Allah memberikan kemerdekaan akhirnya sampai sekarang. Maka kita sebagai pemuda harus bisa yang namanya itu bersyukur. Bagaimana dengan belajar yang rajin, apalagi sekarang itu online, jadi harus tertib, harus mengerjakan tugas tepat waktu. Setelah itu disiplin tetap, tugas dari dosen, sikap diperbaiki. Terus kalau di rumah itu kita lebih
perilaku tentang dosen itu melihat atau memberi penilaian itu tentang keseharian dan kepribadian masing-masing, bukan tergantung kepintaran atau tergantung tugas, bukan, melainkan keseharian dan kepribadian masing-masing. Apalagi sekarang di musim pandemi ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Banyak kok cara agar bagaimana tetap beraktivitas walaupun di masa pandemi. Bagaimana caranya? Maksudnya banyak cara. Tidak kok harus di rumah, harus banyak cara seperti olahraga, tapi kita menjaga jarak, terus banyak lah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasir. Intinya pesan saya, jaga kesehatan, tetap pakai masker, gunakan hand sanitizer, jaga jarak, dan tetap olahraga. Yang penting olahraga, minum vitamin. Oke. Pesan saya, siapapun kalian pasti bisa menjadi apapun. Jangan khawatir, asal kamu mau usaha, berdoa, timbang ikhtiar, insya Allah siapapun kalian pasti akan menjadi apapun. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.